Hai fellows, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil monitoring evaluasi tahap ketiga Paragon Innovation Fellowship periode Oktober hingga Desember tahun 2021 untuk kategori Entrepreneurship Boga. Perkenalkan, nama saya Firdaus Aulia Rahman, yaitu CEO dari Mellers Group, dan mentor saya yaitu Kak Hatta Kresna. Adapun bisnis saya yaitu Biki Meler, yaitu merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner yang bertempat di Jalan Cijerokaso nomor 120C Kota Bandung. Nah, kami menyediakan beragam makanan dari main course hingga dessert di mana konsep yang diusung adalah fusion food. Nah, konsep tersebut didasarkan pada fenomena sosial yang mulai melupakan kekayaan makanan lokal yang ada di Indonesia. Dan kami hadir sebagai resolusi atas permasalahan tersebut. Sehingga hal tersebut menjadi alasan terciptanya sebuah produk dari makanan manis hingga makanan pedas yang mengusung konsep fusion food. Nah, seiring berjalannya waktu, Bikin Meler akhirnya dipecah ke dalam dua brand yang berbeda, yaitu dalam naungan Melers Group. Nah, ya ada Bikin Meler yang fokus kepada makanan asin dan pedas, dan ada Bikin Manis, yaitu kudapan-kudapan atau cemilan-cemilan yang memiliki rasa manis. Nah, Biki Meler sendiri yaitu ada produk bakso aci di mana kami memadupadankan bakso aci kan makanan tradisional, tapi kuahnya kuah dari negara-negara tetangga yaitu kuah-kuah dari Korea, ada Thailand juga dan signature Meler itu kuah Nusantaranya gitu. Nah, selanjutnya ada bikin manis. Nah, bikin manis itu ada sub produk yaitu Churros Time, di mana berdasarkan riset Mondelez tahun 2019, Indonesia tuh menempati posisi tertinggi yang suka mengkonsumsi camilan dibandingkan makanan berat. Namun, kaum milenial di Indonesia yang saat ini tuh kurang menyukai kudapan atau cemilan dengan cita rasa lokal itu menurut Sumarni tahun 2019. Akhirnya, kami memberikan solusi yaitu menghadirkan Churros Time dengan inovasi saus bandrek yang pertama di Indonesia. Nah, ini gambaran produk dari Churros Time bikin manis. Nah, selama kurang lebih 2 bulan dari Oktober, 3 bulan maksud saya, dari Oktober hingga Desember, ada beberapa key achievement atau yang kita dapatkan dari brand Activision. Kita tetap aktif baik di Shopee, GoFood, Tokopedia, GrabFood, Shopee Food, terus ada medsos juga kita tetap aktif, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, dan juga WhatsApp Business. Selain itu, kami juga mengalami beberapa, bukan mengalami ya, melakukan beberapa progres terkait legalitas, di mana kita sudah memiliki nomor induk berusaha baik dari Bikin Meler serta Bikin Manis. Terus saya juga Oktober lalu sudah mengikuti penyuluhan pangan atau untuk perizinan PIRT dari Dinas Kesehatan. Kemudian sertifikat halal masih dalam proses dari Kanwil. Kemudian ada Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, kita sudah mengikuti beberapa webinar, kita sudah mengikuti beberapa sosialisasi juga, dan kita sudah pernah langsung datang ke kantor BPOM Jawa Barat, di mana kita mendiskusikan beberapa permasalahan terkait denah, perizinan, dan dokumen-dokumen yang bisa atau harus disiapkan. Nah, untuk bikin mailer sendiri, sekarang kita sudah mengirimkan produk bakso aci hingga Aceh. Nah, di mana kita B2B sistemnya, yaitu bisnis to bisnis, kemudian bikin manis sudah supply churros ke Cimahi Frozen Food, serta kita sudah trial ke 2 coffee shop di Bandung, namun masih dalam konfirmasi gitu, di mana kita masih belum supply sepenuhnya, masih baru kirim sampel. Nah,
Selanjutnya, kita juga menyediakan special edition hampers atau gift box buat churros, yaitu loop churros, di mana kita menyediakan 6 rasa, ada lokal, tetap ada rasa lokalnya, ada rasa yang konvensionalnya juga, untuk menarik perhatian, di mana kita memiliki loop churros dengan fully decorated, di mana kita menyediakan fatted package sama grande package. Di situ kita menyediakan kelebihan karena makanan sebelumnya yang hanya biasa dibungkus dengan kertas coklat, sekarang kita ada boxnya gitu, box hampers kayak gitu, dan dihias juga. Nah, bulan November juga kita sudah mengikuti KMI Expo, turut berpartisipasi dalam exhibition secara online, baik Biki Meler maupun Biki Manis, yaitu Churros Time, dan kita juga alhamdulillah juara kompetisi TikTok kewirausahaan mahasiswa Indonesia. Nah, KMI Expo ini yaitu kegiatan kewirausahaan mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Nah, selain itu, Biki Mailer juga akhirnya sekarang kan banyak juga nih SDM-nya. Kita juga akhirnya mengikuti tren dan karena kita bisa, kita beberapa staff juga karena background-nya dari catering, akhirnya kita menyediakan layanan catering, di mana ada layanan catering untuk harian maupun eventual event kayak gini. Terus untuk Desember ini kita menyediakan hampers Natal dan New Year. Nah ini alhamdulillah kita udah menyediakan hampers Natal dan New Year ini tuh yaitu brownies dengan fully decorated. Ini hanya eventual saja ya. Nah, untuk keuangan, lampiran penggunaan dana dari Oktober sampai Desember ini, kita membeli bahan baku baik dari terigu, gula pasir, garam, dan semuanya kayak gitu, kayak mentega dan semuanya. Terus bumbu-bumbu untuk bakso aci dan semuanya kurang lebih 4 juta, dan alat bantu seperti kita udah membeli open gas seperti ini, harganya 2,1, terus ada loyangnya juga, wajan, cooling tray, cooling track atau cooling tray dan sebagainya gitu, dengan nilai 3.500.000. Ada pemasaran juga di IG Ads, kita udah Shopee Ads juga, di GoFood juga, kurang lebih kita sudah menghabiskan 1.500.000 serta overhead seperti utilities listrik, air, serta wifi yang menghabiskan 2.010.000, di mana total Oktober sampai Desember kita menghabiskan dana sebesar 11.010.000 rupiah. Kalau dibagi 3 bulan kurang lebih per bulannya 3 jutaan lah, 3 juta sampai 4 juta gitu. Nah, untuk pendapatan sendiri, omset dari Biki Mailer selama 9 bulan itu mencapai 83.528.000 dengan rata-rata kurang lebih 9.280.000 per bulannya. Nah, untuk future plan sendiri, what to do next gitu. Untuk short term-nya kita tetap emphasize on digital marketing, di mana kita masih tetap ngulik-ngulik terkait SEO, call-nya juga gitu, dan banyak hal yang kita pelajari gitu, dan tetap emphasize di digital marketing karena digital marketing menjadi salah satu powerful dalam memasarkan produk-produk kita gitu. Nah, untuk long term-nya sendiri, kita akan membuka open franchise, di mana ini tuh sesuai dengan project plan sebelumnya. Pas di awal kita ingin membuka open franchise, dan akhirnya sekarang udah beres pandemi, banyak banget kesempatan, udah dilonggarkan juga, akhirnya kita memutus untuk open franchise. Terus kita open cloud kitchen juga, di mana kita akan menggabungkan beberapa brand, karena udah banyak temen yang udah nanya-nanya untuk ini gabung dong di Mailers Group kayak gitu. Terus utilities sudah mendukung, akhirnya kita rencananya bakal membuka open cloud kitchen dengan collaboration dengan beberapa brand mahasiswa lainnya. Terus kita juga karena banyak ada ruangan juga di rumah produksi kami, dan banyak juga alat-alat untuk food photography, kita rencana akan open food photography dengan brand Bikin Momen. Jadi itu sekalian nambah
pemasukan di apa ya, di kesempatan lain lah kayak gitu. Jadi kita bakal open fotografi kayak gini. Nah, untuk evaluation-nya sendiri, kita problem biasa karena mungkin banyak mahasiswa yang masih banyak kewajiban akademis, yaitu permasalahan SDM. Itu permasalahan SDM tuh terkait tanggung jawab pekerjaan, masih tumpang tindih dengan tugas mahasiswa. Jadi itu menjadi problem ketika proyek ini dilakukan gitu. Kemudian yaitu marketing yang masih belum maksimal, di mana ya masih terbatas lah kita masih meraba-raba kayak gitu. Dan what we need, nah strategi yang pertama itu strategi dalam membangun ekosistem kerja yang baik. Kita masih mencoba untuk melakukan yang terbaik kayak weekly meeting, monthly meeting untuk evaluasi kayak gitu. Terus yang kedua yaitu marketing maksud saya what we need, kita butuh banget practice di bidang marketing terkait IG, FB Ads, serta Ads Shopee atau Tokopedia dan tips and triknya. Jadi kayak pengen praktik secara langsung gitu bersama mentor atau dan yang lainnya gitu. Dan inginnya gitu, karena kita emang emphasize di digital marketing, itu menjadi salah satu poin utama itu atau poin krusial di mana itu itu yang dibutuhkan oleh kami gitu. Nah mungkin demikian presentasi monitoring evaluasi tahap ketiga ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu. Makasih banget buat Paragon Innovation Fellowship, buat PT Paragon sendiri yang udah mewadahi kami semua, menuangkan ide-idenya, mewadahi dan mensupport dari segi apapun gitu untuk kami. Dan semoga Paragon Innovation Fellowship kedepannya menjadi pionir dan maksud saya pionir dalam mengembangkan ekosistem atau idea-idea dari remaja-remaja atau mahasiswa-mahasiswa di Indonesia, baik dari segi sosial maupun dari bisnis itu sendiri. Makasih, fellows.